Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari Desa Iloheluma. Hari ini saya akan mereview sebuah kantor yang berada di Kecamatan Atinggola, yang tentu kantor ini bergerak di pendidikan masyarakat, dan nanti kita akan dengarkan dan kita akan lihat apa-apa saja program-program yang ada di dalam. Nanti kita ikuti channel-channel ini dan ikuti saya terus di menuju kantor Satuan Pendidikan Non Formal SKB Atinggola. Oke. Ya, saya akan berangkat menuju kantor SKB Atinggola. Jangan lupa pakai kopiah ya. Kami warga kelompok belajar, selalu giat belajar, belajar bersama menuntut ilmu sepanjang waktu. Gemar membaca, gemar berkarya, berakhlak mulia, menuju generasi cerdas mandiri, tujuh tampil kaya kreasi. Hanya dengan ilmu kita semua bisa maju, dengan semangat berkarya kita bisa jaya. Terus belajar, terus berkarya, menuju masa depan hidup sejahtera. Kami warga kelompok belajar, selalu giat belajar, belajar bersama menuntut ilmu sepanjang waktu. Gemar membaca, gemar berkarya. Hari ini saya sudah berada di Satuan Pendidikan Non Formal SKB Atinggola. Kebetulan kami anak kampung belajar ternak tentu hadir dari Satuan Pendidikan Non Formal ini. Kami belajar dari sini, maka dalam kesempatan ini kita akan mereview apa-apa saja program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Satuan Pendidikan Non Formal SKB Atinggola. Sebelum masuk, saya pakai kopiah dulu agar supaya terlihat lebih ganteng, dan ikuti saya terus ya. Kami warga kelompok belajar, selalu giat belajar, berakhlak mulia, menuju generasi cerdas mandiri. Nah, ini sebagai apa kegiatan yang ada di SKB ini, dan ini Ibu Kasat, kalau di sini disebut Ibu Kasat, Kepala Satuan Pendidikan Non Formal, Ibu Hatim Umara SPD. Nanti akan kita tanyakan di dalam tentang program-program yang sering dilakukan dari tahun ke tahun dan sampai hari ini. Oke, itu kita akan awali dengan ruang pertama, yaitu ruang tata usaha. Ya, mari. Ya. Ini ruang tata usaha.
ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 pegawai. Nah, 7 pegawai di sini kebetulan mereka lagi sibuk membuat undangan dan yang lain masih turun ke lapangan untuk observasi dan identifikasi data. Ya. Setelah ini kita akan masuk pada di ruangan perpustakaan. Ini perpustakaan, ini buku yang ada milik SKB. Nah, ada ruang kecil dan ini ruang kecil ini kayaknya cuma saya yang bisa ini, yang masuk, yang orang jendut tidak bisa. Oke, sini. Ya, ini ada dia punya kepala perpustakaan, Ibu Memi Desei. Nah, ini dia. Ada 2 orang, satunya lagi. Oh, ada anak kecil. Izin. Ya, izin. Oke, kita akan masuk pada di ruangan tutor. Tutor dan pamong belajar. Kebetulan di sini ada Ibu Agustina. Di sini ada juga apa? Ada dia punya tutor ya, membantu pamong. Kalau di GTT di pegawai itu dia disebut GTT. Kalau dia guru ya GTT. Itu membantu PNS yang ada di SKB. Kemudian yang di pamong itu dibantu oleh tutor. Nah, kebetulan pamongnya ada 1, yang lain masih ada kegiatan lain di luar. Nah, baik. Setelah ini kita akan review di ruang kepala SKB. Nah, SKB, kepala SKB mana dia? Sebelum ke ruangan SKB, kepala SKB, kita akan masuk ke ruang bendahara. Ini ruang bendahara. Ya, ini keadaannya. Nah, ya sudah ada di sini Pak Ardan Japar sebagai operator di sini. Ya, dia pemegang sistem yang ada di SKB. Kalau tanpa dia atau tidak ada yang memegang sistem, maka semua kegiatan yang ada di kantor ini tidak berfungsi. Nah, ini dengan adanya Pak Ardan di sini di SKB, dia bisa membantu di bidang itu, bisa mengupload dapodik dan program-program lain yang sesuai juknis yang ada. Oke, kita masuk di ruang kepala Satuan Pendidikan Non Formal SKB Atinggola. Assalamualaikum. Oh, sudah dijawab. Kita masuk. Iya. Nah, ini dengan Ibu Kasat. Kalau di sini Ibu Kasat, Kepala Satuan Pendidikan Non Formal. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, ini Ibu Kasat, orangnya cantik. Nah, Amin. kebetulan hari ini sudah disiapkan tempat duduk. Boleh saya duduk Ibu? Silakan. Oke. Baik, hari ini Ibu kita akan bincang-bincang tentang SKB. Nah, di SKB ini Bu banyak pertanyaan tentang apa sih itu SKB. Pertama, apa itu yang dikerjakan oleh SKB? Kegiatan apa saja yang sering dilakukan di SKB itu? Nah, sehingga hari ini dengan adanya konten ini
insya Allah bisa terjawab semua. Dan begitu Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Dan sebagai informasi juga, kebetulan di Gorontalo Utara ini SKB itu hanya 2. Yang pertama SKB Atinggola dan yang kedua SKB Kuandang. Nah, maka hari ini saya menemui Ibu Kasat, yaitu Ibu Kepala Satuan Pendidikan Non-Formal SKB Atinggola. Maka hari ini saya akan awali dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Ibu, hari ini saya mau bertanya tentang di tahun berapa SKB berdiri. Nah, hadirnya SKB itu pada tahun berapa? Oke. Baik, saya akan jawab. SKB Atinggola berdiri pada tahun 2007, yaitu Perbuk yang namanya adalah Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Atinggola. Ya. Jadi itu dibentuk oleh peraturan bupati. Ya, peraturan bupati dari tahun 2007 berdiri ini SKB. Nah, jadi berikut Ibu, kira-kira sudah berapa kali mengganti pimpinan di sini dan siapa-siapa saja yang pernah memimpin di sini? Mungkin ada yang sudah menjadi kepala seksi mungkin, atau ada yang sudah naik jabatan menjadi kepala dinas. Nah, ini yang kami perlu tahu Ibu. Baik, saya akan jawab pertanyaan tadi. Tadi bertanya tentang SKB berdiri pada tahun 2007 lewat Perbuk, dan pada tahun 2017 dirubah nomenklaturnya menjadi SPNF SKB Atinggola dan sudah mempunyai NPSN dan sudah terakreditasi B. Dan tadi bertanya sudah berapa kali SKB ini berdiri dan berapa pimpinan, sudah berapa kali pergantian pimpinan. Sudah 4 kali pergantian pimpinan yang ada di SKB atau SPNF SKB Atinggola. Pada tahun 2007 sampai dengan 2010 pimpinan atau kepala SKB Atinggola yaitu Bapak Badar Pakaya SPD MSI, dan saat ini Bapak sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Itu dia. Terus Ibu? Dan yang kedua, pada tahun 2010 sampai 2012 pimpinan atau Kepala SKB Atinggola yaitu Bapak Arpan Opaladu SPD MPD, dan saat ini sudah menjadi sekretaris pada Naker Trans di Kabupaten Gorontalo Utara. Dan pada tahun 2012 sampai 2017 Kepala SKB Atinggola yaitu sekarang sudah almarhum yaitu Bapak Hartono Betuabe SPD. Dan pada tahun 2017 saya menerima tongkat estafet yaitu sebagai Kepala SPNF yang tadinya adalah Kepala SKB Atinggola, dirubah nomenklaturnya menjadi Kepala SPNF SKB Atinggola yang sampai saat ini saya masih sebagai pimpinan, alhamdulillah. Jadi itu sebagai sebagai pengenalan dalam sebuah kepemimpinan di SKB Atinggola. Nah, maka dalam hal ini dari segi pertanyaan di masyarakat yang sering saya temui, yang sering saya dapat, maka apa-apa saja kegiatan yang ada di SKB. Nah, kemudian kan di sini ada beberapa ruangan dan kelihatannya di mata masyarakat ini SKB itu sudah besar, bahkan gedungnya sudah bertambah, bahkan mungkin ke depan 2023 mungkin sudah ditambah lagi ruangannya. Nah, hari ini
saya butuh penjelasan tentang apa saja dan ruangan apa saja yang sudah ada sekarang, yang sudah dibangun, kemudian dari segi pegawai yang ada di dalam, kira-kira tugasnya apa, begitu. Maka hari ini saya melihat ada di situ ada ruang komputer, itu di situ banyak komputer. Nah, kira-kira diperuntukkan untuk apa itu ruang komputer? Terima kasih. Saya akan jelaskan. Ya. Yang pertama, SKB ini ada banyak fungsi, Ya. dan untuk SKB ada banyak personil yang di dalam. Personil yang di dalam itu ada sebagai tenaga fungsional dan ada yang struktural. Fungsional itu adalah kepala PNF SKB Atinggola, termasuk pamong belajar. Saya juga termasuk pamong belajar. Oh iya. Yang kedua, dan tutor yang membantu pamong belajar untuk dalam penyelenggaraan belajar mengajar KBM. Baru yang kedua adalah pegawai struktural. Di situ ada tata usaha, pegawai administrasi, dan dibantu oleh tenaga non ASN PTT. Nah, ruang-ruang yang ada di SPNF SKB Atinggola ini ada terdiri dari 7 ruang ya. Iya. 1 ruang kepala, 2 ruang pamong belajar, 3 ruang tata usaha, 4 ruang perpus atau TBM, yang kelima ruang bendahara, 6 ruang belajar, 7 ruang kursus yang terdiri dari ruang kursus komputer dan menjahit. Dan saya akan sampaikan fungsi dan manfaat dari ruang-ruang tersebut. Itu yang terpenting, fungsi dan manfaat. Iya. SKB Atinggola, yaitu adalah selain sebagai tempat istirahat dan ruang kepala SKB, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas satuan dalam perencanaan kinerja dan menyimpan segala arsip laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta arsip-arsip penting lainnya. Itu adalah ruang kepala SPNF SKB Atinggola. Yang kedua adalah ruang tata usaha, yaitu adalah ruang kerja pegawai struktural baik ASN maupun non ASN, dan kegiatannya adalah mengelola administrasi dan kegiatan pendidikan serta tempat pencatatan dan pengumpulan data dokumen yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan urusan surat menyurat serta laporan kegiatan satuan pendidikan. Yang ketiga, ruang pamong belajar. Ruang pamong belajar adalah sekelompok ruang pamong belajar untuk mempunyai tugas dan ruang lingkup serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan dalam perencanaan tupoksi, baik itu KBM, kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model, dan membuat segala perangkat dan administrasi lainnya. Yang kelima, ruang bendahara. Ruang bendahara adalah tempat menyusun rencana anggaran, melaksanakan pengeluaran keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi, dan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program. Kemudian yang berikut, ruang belajar. Ruang belajar di sini baru ada dua ruang belajar ya. Dan di situ ruang belajar itu adalah tempat untuk menyelenggarakan segala program kegiatan belajar mengajar, baik dari kesetaraan, keaksaraan, dan life skill, kewirausahaan. Dan ruang belajar itu bukan hanya ada di SKB, namun ada di
kelompok belajar lainnya seperti yang ada di kelompok belajar di Desa Ilomata, kelompok belajar di Desa Nanati, di Desa Durian, Ipilo dan sekitaran Morongbota, dan kelompok belajar yang ada di Desa Wapalo. Nah, tadi saya sudah menyebutkan kelompok belajar yang ada di Desa Ipilo, Nanati, dan Desa Durian. Mengapa dari SKB ada pembelajaran di Gentumaraya? Karena di sini bukan SKB itu ada sampai wilayah kerjanya sampai di Gentumaraya. Jadi bukan SKB Kecamatan Atinggola, namun SPNF Atinggola. SPNF SKB Atinggola. Lalu yang berikut ada ruang kursus. Ruang kursus ini ada terdiri dari dua, ruang kursus komputer dan ruang kursus menjahit. Nah, ruang kursus komputer yaitu sebagai tempat pelayanan kursus komputer bagi masyarakat, warga belajar, dan sebagai fasilitas belajar internet dan membelajarkan kemampuan kompetensi di bidang IT yang meliputi kompetensi dasar, lanjutan, dan berjenjang, dan digunakan untuk penyelenggaraan UPK, ujian pendidikan kesetaraan, UNBK, ujian nasional berbasis komputer, dan ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, dari mulai penyelenggaraan simulasi sampai dalam penyelenggaraan asesmen. Kemudian ada ruang menjahit. Ruang menjahit yaitu sebagai tempat kursus menjahit masyarakat untuk belajar tentang dasar-dasar menjahit, menggunting pola, dan membuat desain menjahit dari dasar, lanjutan, dan berjenjang sampai dalam membuat furnitur dari segala macam jahitan. Namun kami akan jelaskan bahwa di tempat kursus keduanya itu baru akan kami rencanakan dan sudah ada sudah ada yang program ke depan. Jadi akan dibuka secara mandiri. Jadi itu berarti dari sesuai penjelasan daripada Ibu Kasat tadi bahwa SKB ini wilayahnya luas sampai 2 kecamatan, Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Gentumaraya. Nah, dalam hal ini saya kan maksudnya hadir dari SKB mulai dari tahun 2016 saya jadi PTT. Kalau di sini tugasnya PTT apa Ibu? Tugasnya PTT membantu pegawai ya? Iya. Membantu pegawai ya seperti di administrasi. Bedanya di Pamong di Pamong belajar itu dibantu oleh tutor Ibu ya, yang didanai oleh kementerian kalau tidak salah ya. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang personil tadi yang ditanyakan. Kalau untuk PTT dan tutor, kalau tutor itu didanai oleh pusat yang alhamdulillah APBD anggaran untuk belanja itu melekat pada BP PAUD, dan untuk PTT alhamdulillah didanai oleh daerah. Ada beberapa PTT dan perlu saya jelaskan bahwa kami di sini kekurangan personil, terutama personil tenaga pengajar. Jadi untuk PTT itu selain kami gunakan dan berfungsi dalam urusan administrasi dan serta data lainnya, di situ juga PTT ada yang turun lapangan membantu dengan personil yang kurang, dan bahkan PTT juga
mengajar sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang dimiliki. Berarti kalau PTT turun di lapangan Ibu, tugasnya mendata atau bagaimana itu? Melakukan pendataan atau identifikasi data ya? Nah, identifikasi data itu tugasnya PTT. Kebetulan kalau tidak salah ini kan kantor SKB ini dia berbentuk semi kantor, semi sekolah ya. Nah, semi kantor, semi sekolah. Jadi ini teman-teman, ini kantor berdiri di di Kecamatan Atinggola, termasuk desa Kota Jin. Oh, desa Kota Jin. Kota Jin. Berdekatan dengan kantor camat. BPU. Jadi itu fungsi dari SKB yang sudah diuraikan oleh Ibu Kasat. Kemudian kalau Ibu menambahkan lagi silakan. Baik. Terima kasih. Saya akan tambahkan untuk Satuan Pendidikan Non Formal ini berada di Desa Kota Jin, Kecamatan Atinggola. Oh. Dan tempatnya alhamdulillah letaknya di poros jalan ya. Ya, strategis Ibu toh? Iya, berdekatan dengan BPU. Kemudian berapa ratus meter ke kantor camat. Kalau BPU Balai Pertemuan, iya, Balai Pertemuan Umum. Dan fungsi SPNF saya akan jelaskan, ada beberapa fungsi SPNF. Fungsi SPNF yaitu satu, menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, baik paket A, B, dan C, pendidikan kecakapan kerja, kecakapan wirausaha, dan kecakapan wirausaha dan kepemudaan. Baru yang kedua, menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan atau uji kompetensi program pendidikan non formal sesuai ketentuan perundang-undangan. Baru yang ketiga, menerbitkan ijazah atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan perundang-undangan. Baru yang keempat, melaksanakan penjaminan mutu pendidikan non formal, dan masih banyak lagi. Oh, itu dia Fungsi Jadi dari SPNF. Jadi SKB ada juga DP program-program nih gue sama dengan Ibu katakan tadi, ada DP program PKW itu. Iya. Program PKW itu bergerak di kewirausahaan ya. Kewirausahaan. Pendidikan kecakapan wirausaha. Wirausaha. Kemudian PKK. Program kecakapan kerja. Kalau yang lalu program kecakapan hidup, sekarang dirubah PKH, sekarang menjadi PKK, program kecakapan kerja. Berarti ini teman-teman, kebetulan ini konten ini saya namai tentang anak kampung belajar ternak. Maka anak kampung ini hadir dari SKB ini. Dia berinovasi, dia bisa buat apa saja dari program itu, dari kecakapan kewirausahaan, kecakapan kerja. Ini dia, ini yang disebut dengan fungsi SKB. Seringkali ini terabaikan di masyarakat. Maka hari ini kami akan Ibu sudah menjelaskan, Ibu Kasat sudah menjelaskan lebih detail tentang fungsi SKB. Maka yang terakhir Ibu, yang tentang pesan-pesan, tentang pesan-pesan akhir dalam pertanyaan ini atau dalam wawancara ini, kedepannya bagaimana untuk menghadapi ini, kan baru mengawali tahun 2022 ya. Mungkin kalau seorang leadership punya pemikiran ke depan, maka hari ini mungkin
teman-teman yang ada di sana ingin mendengarkan pesan-pesan akhir daripada perbincangan kita pada pagi hari ini, ya menjelang siang. Nah, terakhir untuk anak-anak yang putus sekolah Ibu, yang dari usia berapa dia harus sekolah di SKB, atau minimal usia itu berapa tahun? Nah, ini yang kebetulan ada program untuk PAUD kan? Kan program untuk PAUD. Nah, untuk ini anak-anak yang putus sekolah, kira-kira mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang mau sekolah, mau melanjutkan, yang putus sekolah, kira-kira usia-usia berapa tahun yang bisa masuk ke sini, Bu? Yang usia-usia produktif maksudnya. Nah, itu dulu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya akan jelaskan. Nah, tadi menanyakan tentang usia-usia sekolah ya, karena benar sekali di SPNF ini adalah jenjang pendidikan, tapi dalam jenjang pendidikan formal. Jadi ada dua jenjang pendidikan formal yang kita tahu bersama, SD, SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Nah, di sini adalah pendidikan non formal, sama-sama jenjang pendidikan. Pendidikan non formal yang ada di SKB itu adalah pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan yang seperti saya sudah jelaskan tadi, pendidikan kesetaraan yang kesetaraan paket A, B, dan C. Kalau paket A itu berarti adalah pendidikan kesetaraan yang putus sekolah SD, dan pendidikan kesetaraan paket B yaitu putus sekolah di SMP, dan pendidikan kesetaraan paket C yang putus sekolah di SMA. Jadi pesan kami bagi masyarakat yang ingin, bagi masyarakat secara umum, bagi masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang SD, SMP, SMA yang sudah putus ya. Kalau yang belum putus berarti ada di pendidikan formal. Nah, yang putus di SD, SMP, SMA, kami ada melaksanakan program kesetaraan paket ABC. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri, yang ingin masuk melalui di SKB ini, kami membuka pintu selebar-lebarnya, dan usia-usianya usia sekolah. Kalau tadi saya jelaskan pendidikan anak usia dini berarti jelas sekali dia dari 0 tahun sampai 6 tahun. Di situ adalah pendidikan anak usia dini, yaitu KB, TK. Jadi di SKB ini rencananya memang ada sudah masuk beberapa siswa untuk PAUD anak usia dini, namun masih terbentur di gedung dan segala fasilitas yang ada. Namun kami masih tampung dulu, nanti kita akan sampaikan ke tingkat kabupaten atau bagaimana untuk penyelenggaraan PAUD yang ada di SKB yang sebatas pembinaan PAUD. Kami sudah mendaftarkan beberapa anak usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian untuk kesetaraan tadi sudah jelas, dari 7 sampai 12 itu berarti SD, tapi di sini ada berjenjang ya umur. Di sini ada istilahnya istilah akselerasi untuk pendidikan non formal. Nah, jadi untuk usia itu kalau mungkin di pendidikan formal itu dibatasi dengan usia. Nah, di sini bukan kita tidak dibatasi, namun mereka putus di SD berarti kami terima dengan jenjang yang ada di paket A, walaupun dia umurnya berapa. Namun kami melihat dari sisi ijazahnya, jasa raport yang kemudian untuk paket B, begitu juga paket C sampai paket C. Jadi yang di SKB ini tadi sudah ditanyakan, masih banyak untuk ijazah-ijazah yang belum dijemput. Jadi Bapak dan Ibu
bagi masyarakat yang ingin melanjutkan, yang apalagi saat ini sebagai untuk bekerja di desa itu legalitasnya harus ada ijazah. Jadi bagi yang masyarakat yang putus sekolah, kebetulan kami dari SKB ini ada teman-teman yang turun di lapangan door to door istilahnya, dari rumah ke rumah turun ke lapangan. Jadi silakan Bapak dan Ibu, warga masyarakat dibuka seluas-luasnya untuk mendaftarkan diri pada Satuan Pendidikan Formal. Itu dia. Dan juga ada di sini kami akan membuka kedua kursus menjahit dan kursus komputer yang alhamdulillah untuk fasilitas mesin jahit, mesin obras sudah ada dan komputernya sudah ada, sehingga kita akan menyelenggarakan secara mandiri. Ya, itulah itu. Penjelasan dari kami yang mungkin secara singkat. Ini bagi teman-teman yang ada di luar sana yang Ibu sudah jelaskan tadi, ini perlu diingat. Yang pertama, ijazah yang belum dijemput ya dijemput. Kemudian yang kedua, dari fungsi SKB ini tentang pembelajaran yang ada di sini, yang mau mendaftar, yang ada anak putus sekolah, itu prioritas anak putus sekolah yang masih usia sekolah. Kemudian yang sudah menikah, sudah mungkin umur 30 tahun ke atas, Ibu sudah akselerasi, sudah masuk di akselerasi itu ya. Itu sesuai penjelasan daripada Ibu. Mungkin dari terakhir dari Ibu mungkin sudah cukup atau bisa ditambahkan? Alhamdulillah sudah cukup. Ya, sudah cukup pertemuan kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah sudah bisa ketemu. Seringkali tidak dengan kesibukannya Ibu hari ini, alhamdulillah bisa diluangkan waktu untuk kami sebagai anak muda yang ingin berinovasi, bisa membuat konten-konten kreator untuk kemajuan atau untuk mempromosikan tentang kantor ini. Dan perlu teman-teman ketahui yang ada di luar sana bahwa saya selain PTT di sini atau yang bisa disebut honorer, yaitu pegawai tidak tetap, dan hari ini alhamdulillah hadir dari SKB ini. Saya banyak belajar itu fungsi TBM atau perpustakaan. Kalau di sini TBM, nah itu fungsinya bisa kita belajar di situ. Banyak dia punya referensi, banyak buku-buku yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan pokoknya banyak lagi. Dan alhamdulillah sudah berjalan sekarang. Nah, hari ini saya akhiri konten ini dengan Ibu wawancara dengan Ibu Kasat, Ibu Kepala Satuan Pendidikan Non Formal. Maka jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan like and comment di bawah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.